Maka wakti kulla badanin ma'awat tahu. Maka untuk badanmu berikanlah yang sesuai pada porsinya. Jangan sampai kita itu memperbanyak makan sehingga berujung kepada memperbanyak penyakit. Karena kalau kita telisik terkadang itu sumber kebanyakan 90% daripada penyakit itu sumbernya dari perut. Mbuh kuwi wong biyen atau orang yang sekarang itu rata-rata sumber penyakit itu dari perut. Kalau orang dulu itu sakit gitu, berobat ke dokter. Omongnya dokter biasane, wis obate sampean mulya mampir ning warung sate mangano sing marek lek iso ping pindho. Iku wong biyen iku lorone obate mangan. Mergakno wong biyen iku kenek loro mergakno kurang mangan. Lah wong saiki kebalikannya. Malah penyakit itu kebanyakan datangnya karena kebanyakan makan. Gitu. Karena kebanyakan gula akhirnya jadi diabetes, gitu. Kebanyakan makan yang berlemak-lemak, berminyak-minyak, jatuhnya kolesterol, dan lain-lain. Nah, karena kembali lagi, dikatakan tadi perut itu rumah daripada penyakit. Maka harus kita jaga sesuai pada porsinya. Kalau bisa ya 4 sehat 5 sempurna itulah. Wa qala ba'dul hukama, dan dikatakan oleh sebagian para ahli-ahli hikmah, yakni man akala katsiran wa syaraba katsiran wa man kana kadzalika nama katsiran wa man kana kadzalika doa umruhu. Barang siapa yang memperbanyak makan dan memperbanyak minum, maka dia akan banyak tidur. Dan barang siapa yang banyak tidur, maka dia akan banyak menyia-nyiakan umurnya. Gitu. Nah, saiki kita hidup itu berapa tahun? Mungkin kalau dulu umat Nabi-Nabi Nuh, gitu, Nabi Adam, itu umurnya bisa beratus-ratus tahun. Nah sekarang Kanjeng Nabi Muhammad itu sak umat-umate mentok iku swidak. Luweh kok swidak iku istilahnya apa? Bonus. Nggih. Istilahnya niku bonus. Lah, umur swidak niku sejatine awak dhewe gak urip swidak tahun lho. Mergakno sejatine urip niku ketika kita bersamaan dengan kesadaran kita. Maka hidup 60 tahun itu harusnya tidak murni 60 tahun. Itu juga harus kita kurangi masa di mana kita tidak sadar. Yaitu masa kita tidur. Lek awak dhewe kakean turu, ya ta, sedina turu 8 jam. Lah berarti kan dalam 24 jam harusnya dikurangi 8 jam. Lah, sisa daripada itulah waktu hidup kita dalam sehari. Maka 60 itu bruto istilahnya, belum neto. Lek netone kudu dikurangi jumlah tidur. Lek kita kebanyakan tidur, maka kita akan banyak menyia-nyiakan umur kita. Lah, sebab tidur karena kebanyakan makan, kebanyakan seperti itu. Maka jangan sampai kita kebanyakan makan yang mana berujung kepada kita itu banyak tidur. Dari banyak tidur berujung kita itu menyia-nyiakan usia kita. Nah, ini merupakan sebuah dalil kausalitas atau sebab akibat. Terus selanjutnya hikmah yang keenam. Fihi id'afu syahwatil jima'. Nah, di dalam puasa itu ada yang namanya sebuah proses untuk ngeker yang namanya syahwat jima'. Wa tilka syahwah allati yastawi fiha al-insan wal hayawan. Lah, di mana syahwat ini yang menjadikan manusia dan hewan itu setara. Nah, sejatinya itu kan manusia sama hewan itu tidak hampir berbeda. Yang menjadikan manusia dan hewan berbeda itu manusia itu memiliki akal budi. Bisa untuk berpikir, bisa untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan ada suatu integrasi antara manusia dan hewan juga, yaitu terutama di dalam pelampiasan syahwat. Nah, maka kalau manusia iso jima, kewan yo iso jima, padha wae. Nah, ini yang menjadi salah satu integrasi manusia dan hewan. Nah, maka adanya kita berpuasa, maka nafsu hewan kita atau nafsu yang diserupakan dengan hewan ini bisa kita lebih atur,
karena adanya kita berpuasa. Maka dikatakan di sini, fa idza kana al-insanu faqiran wa la yaqdiru 'ala az-zawaj wa khafa min na'ti fa innahu yasumu hatta tad'afu asyahwata. Maka sesungguhnya jika manusia itu dalam keadaan fakir dan tidak mampu untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, posisinya dia naksir wanita mungkin ya, arep golek mahar kurang duit, akhirnya gak iso ngrabi, dan dia itu takut untuk berbuat zina, maka fa innahu yasumu, maka baginya sehendaknya itu untuk melakukan puasa, sehingga apa? Hatta tad'af as-sahwata, sehingga sahwatnya itu mulai bisa melemah. Nah, itu adalah hikmah yang keenam. Hikmah yang ketujuh, qad ajma'a al-ittiba fi hadzal asr ala anna shauma min anja'il adawiyati liman yusabu bimaradis sakri. Nah, banyak hari ini itu para dokter-dokter, para tabib-tabib itu menyepakati bahwasanya puasa itu merupakan sebuah obat yang paling efektif bagi orang-orang yang mungkin menderita satu maradus sakr atau penderita diabetes. Wa kadzalika maradus salli, dan juga demikian pula orang-orang yang memiliki riwayat penyakit TBC. Terus wasyurton, dan juga orang yang punya riwayat penyakit kanker. Wajildi, dan juga orang-orang yang memiliki penyakit kulit. Wadamaliu, dan juga orang-orang yang terkena bisul. Alladzi fasha fi biladil kufri wa dhahaba dhahihatahu katsirun. Yang mana hal tersebut terkadang banyak terjadi pada negara-negara kafir, yang banyak orang itu mati sebabnya. Lah, itu diantara banyak hikmah puasa untuk kesehatan atau sebagai obat dari berbagai macam penyakit. Terus yang terakhir hikmah daripada puasa itu, yakni as-shaumu syabhun wa ruhun. Puasa itu setidaknya harusnya itu puasa secara jasad dan juga secara roh. Terkadang kita kan yang dipuasani jasad itu, rohnya gak dipasan lah. Puasa itu secara jasad dan juga secara roh. Fajtahid bi antafuza minas saumi bi sirrihi wa ruhihi la bi syabhihi wa dhahirihi wa ala qadri ma tabta'idu an syahwatika wal isghali bi syabhihi wa dhahirihi. Jadi maka seyoknyanya kita itu bersungguh-sungguh sehingga dari puasa itu kita bisa mendapatkan rahasia-rahasia dan juga roh-rohnya, bukan hanya masalah jasad dan dohir-dohirnya saja. Walaqadrima tabta'idu an syahwatika wal istighol, dan juga atas apa-apa yang bisa kita jauhi dari syahwat-syahwat kita atau kesibukan-kesibukan kita dari jasad-jasad kita. Walaqadrima tabta'idu an syahwatika wal istighol binafsika taltahiku bil malail al-a'la, dan juga atas kadar sesuatu yang bisa menjauhkan diri kita dari syahwat-syahwat dan juga sibuknya kita dengan diri kita, yang mana terkadang hal tersebut bisa mengangkat kita kepada suatu derajat yang tinggi. Maka setidaknya dengan puasa ini bukan hanya kita berpuasa secara jasad saja, tapi juga puasa secara ruh. Maka ketika kita sudah berpuasa secara ruh, maka nilai-nilai yang ada di dalam puasa ini harusnya menjadi madrasah bagi diri kita. Nah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Skandari dalam kitab Hikam. Ini sebuah bisa dikatakan pesan terakhir, yakni al-a'mal suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudus sirri al-ikhlas fiha.
amal termasuk di antara puasa itu diumpamakan seperti halnya jasad. Lah, sedangkan rohnya itu merupakan wujudus sir atau eksistensi keberadaan yang rahasia. Yakni berupa apa? Al-ikhlas fiha. Ikhlas di dalam menjalaninya. Maka ibadah apapun termasuk puasa, mari kita jaga keikhlasan kita di dalam menjalaninya. Jangan sampai kita itu hanya sekedar puasa, tapi hawa ikhlasnya itu hilang. Kita masih ingin disanjung oleh orang. Kita masih ingin mencari keduniaan. Gitu. Maka seperti halnya jasad, ketika tanpa roh, maka jasad tersebut tidak akan bisa memberikan kemanfaatan apapun. Demikian pula, gitu, suatu ibadah tanpa adanya keikhlasan, maka ibadah tersebut tidak akan bisa memberikan manfaat apapun. Lah, ikhlas sendiri itu oleh Imam Syarqawi dalam kitab Al-Minah Al-Qudsiyah itu dibagi menjadi 3. Ada ikhlasul ubad, ada ikhlasul muhibbin, sama ikhlasul arifin. Bedanya apa? Yang pertama ikhlasul ubad atau ikhlasnya para hamba. Yakni bagaimana orang atau seseorang itu sudah mulai hilang rasa riaknya. Dia itu melakukan suatu ibadah hanya ingin mengharapkan surga dan juga menjauhi dari neraka. Nah, ini ikhlas pada taraf yang pertama, yaitu ikhlas ubad. Masih ada transaksi di balik amal ibadahnya. Tapi sudah tidak apa-apa, wis api, mergakno wis ikhlas, wis gak enek riak-riake. Gitu. Itu wis minimal, wis paling api. Tapi masih ada transaksi di dalamnya. Aku ngibadah cek untuk A, aku ngibadah cek untuk B, aku ngibadah cek untuk C. Aku ngibadah ben untuk surga, ben adoh konroko. Mungkin aku melakukan ibadah ben iso miber atau ben lah dan lain sebagainya, ben iso makrifat dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Itu ikhlas pada taraf yang pertama. Ikhlas pada taraf yang kedua yakni adalah ikhlasul muhibbin. Ikhlasul muhibbin ini seseorang melakukan amal ibadah ta'dziman wa ijlalan ilallah. Sekedar hanya untuk mengagungkan Allah, tidak lain tidak bukan. Maka sudah hilang nilai transaksi di dalamnya. Ya masalah surga neraka wis iku urusane pangeran. Sing penting pangeran ridho, ya aku ya ridho. Nah, itu ikhlas pada taraf yang kedua. Jadi dia sudah menghilangkan nilai transaksi jual beli di dalam ibadahnya. Jadi murni diberikan hanya untuk mengagungkan Allah. Dan yang terakhir ikhlasul arifin. Lah, ikhlasul arifin ini adalah ikhlasnya seseorang ketika melakukan ibadah sejatinya dengan penuh kesadaran yang melakukan ibadah itu bukan murni karena kekuatan dan kehendakannya. Jadi la haula wala quwata illa billah. Ora ana daya pikuatan iku maujud kanggo nglakoni ibadah. Lan ora ana daya pikuatan iku maujud kanggo ninggalake maksiat kejaba angin kuasane Gusti Allah. Maka sejatinya al-fa'il al-hakiki huwallahu ta'ala wahdah wa ma nahnu illa makanun lidzuhurihi faqat. Pelaku hakiki itu hanya Allah dan kita hanya sebatas tempat manifestasi daripada apa yang dilakukan dan digendaki oleh Allah. Maka mari kita bersama-sama di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan amal ibadah kita dengan penuh keikhlasan. Semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya. Banyak salahnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.